Topik kita kali ini mengenai insentif pajak dan non-pajak dalam menghadapi global minimum tax. Indonesia sebagai negara berkembang yang pastinya akan menuju negara maju, tentunya masih membutuhkan investasi dari luar negeri untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri. Tujuannya untuk mendorong perekonomian Indonesia sampai kepada mensejahterakan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan FDI atau investasi asing masuk ke dalam negeri. Insentif pajak dan non pajak menjadi kebijakan-kebijakan yang akan kita bahas pada topik kali ini. Menurut survei Japan Bank International Corporation yang dikutip dari Rahayu tahun 2022, daya tarik suatu negara, daya tarik investasi yang untuk masuk ke dalam satu negara itu yang pertama bisa kita lihat nih di layar monitor kita. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia, sampai ke nomor 13 itu stabilitas ekonomi dan politik. Di sini kita bisa lihat bahwa insentif pajak menduduki urutan yang ke-10. Artinya insentif pajak tidak begitu dalam survei Japan Bank International ini tidak begitu mempunyai peran yang sangat penting ya, dari nomor urutnya nomor 10. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki insentif pajak seperti yang pertama itu ada tax allowance ya, yang kedua tax holiday, ada penyusutan dipercepat atau 3% lebih rendah tarifnya untuk listed company. Nah, dikaitkan dengan dampaknya global minimum tax ini, kita bisa lihat langsung contohnya pada layar kita. Ini ada UPA ya, atau induk perusahaan di Korea itu, dan anak perusahaannya di Indonesia, PTY, itu mendapatkan tax holiday, yaitu tarif efektifnya sebesar 0%. Nah, sehingga dengan global minimum tax ini, maka efektif tax rate-nya bukan lagi 0%, tapi menjadi 15%. Mungkin bagi sobat pajak yang belum menonton tentang Globe Rules ya, pilar 2 global minimum tax, bisa dilihat pada video-video yang sebelumnya untuk bisa masuk ke pembahasan soal ini. Nah, kembali ke contohnya yang tadi, efektif rate-nya menjadi 15%, di mana yang tadinya insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebesar 0%, dengan adanya kebijakan global minimum tax ini menjadi 15%. Artinya secara keseluruhan grup M&A ini, perusahaan ini mendapatkan sekitar 7% ya, harusnya 22%, dikurang dengan berapa, 15%, jadinya 7%, seharusnya dapat 0%. Dari contoh-contoh yang kita bahas ini, dari layar monitor yang sobat pajak bisa lihat ini, bahwa dampaknya terhadap insentif pajak, khususnya yang pembahasan kita ini tentang tax holiday, itu sangat-sangat signifikan ya, sehingga bisa kita katakan bahwa insentif pajak bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengalihkannya kepada instrumen-instrumen yang non pajak gitu ya. Tadi kita sudah lihat ada 13 ya menurut survei dari
Japan Bank International Corporation tadi ya. Jadi ada beberapa instrumen-instrumen non pajak yang bisa ditawarkan selain insentif pajak. Nah, pada akhirnya kita semua berharap pemerintah Indonesia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau insentif-insentif, baik itu yang merubah model insentif pajak ataupun tetap menawarkan instrumen-instrumen yang non pajak lainnya. Kita berharap semoga Indonesia bisa mempersiapkannya dalam menghadapi global minimum tax ini, sehingga Indonesia bisa menjadi semakin kuat dan semakin maju. Terima kasih bagi sobat pajak yang mempunyai pertanyaan, komen, boleh tuliskan di kolom komentar ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih.